Nah, warisan ini bukan kita yang bagi, jamaah. Warisan ini yang membagi adalah Allah. Di dalam Al-Quran hitungannya udah jelas. Nanti suami dapat berapa, nanti istri dapat berapa, ayah ibu dapat berapa, anak dapat berapa, saudara kalau bisa dapat dia dapatnya berapa, cucu kalau memungkinkan dapat dia dapat berapa. Itu ada bagiannya sudah. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Istrinya dapat berapa, kalau istrinya 2 berapa, kalau istrinya 3, kalau 4 berapa. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Maka Ustadz, kalau kita nggak membagi-bagi ke ahli waris, nggak berwasiat kepada ahli waris, terus nanti ahli waris saya mau dapat apa? Ya dapat harta warisan. Dan yang membagi itu bukan kita. Ini ruko untuk kamu, ini sawah untuk kamu. Bukan kita yang bagi. Allah yang bagi. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu hanya akan beriman kepada sebagian Al-Qur'an wa takfuruna bi ba'd, sementara kamu kafir kepada isi Al-Qur'an yang lain? Maksudnya gimana, Ustadz? Al-Qur'an perintahkan kita salat, oke? Al-Qur'an perintahkan kita puasa, iya. Al-Quran perintahkan kita haji umrah, iya. Al-Quran perintahkan kita tutup aurat, iya. Perintahkan kurban, semuanya iya, kita sepakat. Giliran pembagian harta warisan, ini kami ikut ke adat istiadat, Ustaz. Kalau di kampung kami perempuan banyak, Ustaz. Kalau di kampung kami laki-laki banyak, Ustaz. Kalau di kampung kami orang tua yang menguasai, Ustaz. Kalau di kampung kami semuanya tidak dapat kecuali anak. Berbagai macam adat istiadat. Kita disinggung di dalam Al-Quran. Seakan-akan kita hanya beriman kepada sebagian Al-Quran, tapi kafir terhadap sebagian isi Al-Quran yang lain, terutama tentang warisan. Itulah mengapa jamaah, harta warisan ini, begitu ada almarhum-almarhumah yang sudah wafat, maka segera kumpulkan tuh ahli waris. Jangan nunggu besok-besok. Jangan nunggu bulan depan. Jangan nunggu tahun depan. Menurut syariat itu harus segera dibagikan. Kenapa? Hatinya masih luluh. Karena masih berduka. Masih ingat dengan almarhum-almarhumah. Sehingga berapapun yang ditetapkan oleh syariat, insya Allah rela. Tapi kalau setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, bisa jadi dia menolak. Cicilan makin banyak. Anak mau masuk sekolah. Bisnis belum jalan. Butuh modal lebih. Disitulah godaan setan juga bertambah.